Jelaskan terkait Tuhan ada di mana? Tuhan itu tidak bisa dijelaskan, tapi bisa diakui dan dikukuhkan pada diri masing-masing orang. Apakah dia sudah mengadakan perjumpaan dengan dia? Kalau belum, jangan cerita Tuhan. Memang. Nanti yang kalian sembah cuma angan-angan. Menyembah angan-angan itu sama saja dengan menyembah pohon. Enggak usah bercerita tentang Tuhan, tapi lihatlah karya Tuhan buat umat manusia dan makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi. Itu saja. Alam ini membuat kita mengerti apa artinya sebuah kehidupan. Kalau tidak bisa membaca alam, maka jangan tinggal di bumi. Karena bumi ini adalah tempat tamannya Nabi, tamannya Rasulullah. Hataman Nabi, hataman Nabi, ya Rasulullah. Baru kita bisa tinggal di Aradatul Jannah, surganya Tuhan. Aradatul Jannah itu ada di bumi. Jangan kalian cari-cari lagi. Kalau kalian mencari-cari tentang surga dan pahala, itu nonsen. Tapi nikmatilah hidup ini. Karena yang nikmat itu pasti mati dan memutuskan rasa. Setiap nikmat pasti, kata dasarnya mati. Menikmati. Nah, itu. Yang enak-enak itu pasti mati. Berarti akhiran kata dari menikmati itu mati. Mati. Kalau belum pernah merasakan mati, jangan cerita tentang hidup. Kalau mau hidup, mati dulu. Berarti saya perlu mencari tahu tentang keberadaan Tuhan. Tuhan tidak perlu dicari. Betul. Dalam setiap sendi-sendi kehidupan manusia, Tuhan sudah selalu ada. Tanpa Tuhan maka tidak ada kehidupan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan dan Tuhan adalah sumber kebenaran, Tuhan adalah sumber kekuatan. Tanpa Tuhan tidak ada kekuatan. Seluruh nabi-nabi juga punya kekuatan dari Tuhan. Kalau hei Musa, belahkan tongkatmu ke laut itu, maka laut itu akan terbelah. Bukan tongkat Musanya, tapi kuasa Tuhannya. Karena pemilik kekuasaan. Sepakat. Pemilik kekuasaan cuma Allah yang punya kudrat dan iradat. Barang siapa makhluk yang sudah mempunyai kudrat dan iradat, maka dia bisa melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Dia punya kuasa dan dia punya kehendak. Apapun yang dia kehendaki terjadi, maka terjadilah. Kalau itu sudah dimiliki oleh insan-insan manusia yang suci, nah kalau di zaman sekarang sangat sulit. Walaupun kiai, ulama-ulama besar juga sulit mendapatkan itu karena mereka sudah terpengaruhi oleh berbagai macam teknologi, ya kan? Mereka sudah tidak bisa membaca lagi tentang keadaan alam ini. Kalau dulu tanpa teknologi, bintang sudah menjadi mata pelajaran buat mereka. Pasang surutnya air laut sudah bisa menentukan. Panas teriknya musim hujan atau segala macam. Itu bisa ditentukan dari pasang surutnya air laut. Tidak perlu lagi mereka membuka aritmatika atau fisika segala macam. Kepastian ada dalam dirinya dan Tuhan. Siapa yang mengenal Tuhan, maka dia akan memiliki kepastian hidupnya. Tanpa mengenal Tuhan, tidak akan pernah. Dan Tuhan itu siapa sebenarnya? Cari tahu itu Tuhan itu siapa. Kalau kamu bisa bertemu dengan Tuhan, maka selesailah riwayat. Tidak ada lagi kitab-kitab yang akan dimunculkan dalam dirimu. Karena kitab yang asli adalah dirimu sendiri. Itu adalah kitabmu. Nafsi-nafsi. Wahai hatiku sayang, dia ada. Oke. Terima kasih Bapak Iwan. Berarti hari ini Tace ketemu ketemu orang ini sia-sia. Ketemu dapat guru ini, memang ini guru spiritual betul ini. Kita makan singkong Oke, saja. makan singkong. Oke, terima kasih.